Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Sekarang hari terakhir libur kenaikan kelas ya. Ya, tadi siang-siang aku mau diceritain sapi si baik sama domba. Apa namanya yang ini? Yang buku yang mau diceritain malam-malam. Serigala dan 7 anak domba. Dimakan tapi nggak apa-apa kok. Dongeng animasi dari penerbit BIP, Serigala dan 7 anak domba. Dari Tante Zara itu teman aku udah gede dia terus. Zaman dulu di sebuah hutan yang hijau, hiduplah ibu domba dengan 7 anaknya yang masih kecil-kecil. Pada suatu hari sebelum pergi ke pasar, ibu domba berkata, "Anak-anak, berhati-hatilah saat ibu tidak ada. Kalau ada yang mengetuk pintu, jangan dibuka. Dan yang paling penting, hati-hati pada serigala jahat dan rakus yang bersuara parau atau serak dan berkaki hitam. Dia selalu mengintai kalian. Apa kalian mengerti?" Ya, aku yang isi suara domba-domba kecilnya ya. Anak-anak domba itu menjawab, "Mengerti ibu, jangan khawatir." Apa aja yang mengerti ibu. Mengerti ibu. Jangan khawatir. Semoga ibu selamat dalam perjalanan dan membawa pulang banyak makanan lezat. Ya. Baiklah, sampai jumpa. Sambil mengembik ibu domba pergi meninggalkan rumah. Ketujuh anak domba melambaikan tangan pada ibu mereka, lalu mereka mengunci pintu. Sementara itu, serigala yang rakus sedang mengawasi dari tempat persembunyiannya di balik semak. Hahaha, aku beruntung sekali. Aku memang sedang lapar. Ketujuh anak domba itu sekarang milikku. Serigala menelan air liurnya dan berjalan ke rumah tersebut. Dia mengetuk pintu dan berkata, Anak-anak, ini ibu, buka pintunya." Tok 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 tok. Anak domba bungsu bergegas pergi untuk membuka pintu, tetapi kakak laki-laki sulung menghentikannya. "Tunggu, Dek. Suaranya terdengar aneh. Suara ibu kan tidak serak seperti itu. Di hutan ini hanya serigala yang bersuara serak. Jangan buka pintunya," kata si kakak sulung. Saudara-saudara yang lain setuju. "Wah, aku pikir bisa menipu mereka dengan mudah. Anak-anak itu ternyata pintar juga. Cara apa ya yang berhasil?" Serigala itu berpikir keras. "Aha, aku dengar kapur bisa membuat suara menjadi lembut." Serigala yang rakus itu berlari ke toko dan membeli sebatang kapur, kemudian memakannya. Ternyata berhasil. Tunggu aku, anak-anak. Serigala bersuara lembut akan menangkap kalian. Di perjalanan dia terus melatih suaranya agar tidak serak. Serigala lalu sampai ke rumah domba, mengetuk pintu dan berbicara dengan suara lembut. "Anak-anak, ibu pulang, buka pintunya." "Wow, ibu sudah pulang." Mereka berlari ke pintu. Kali ini kakak perempuan sulung yang menghentikan mereka. "Coba lihat kaki berwarna hitam di jendela itu. Itu pasti kaki serigala." Iya. Dia lalu berkata pada serigala, "Kaki ibu kami putih dan lembut, wahai serigala besar jahat." Aku gagal lagi. Tapi aku masih punya ide lain. Serigala itu berlari ke toko roti dan berkata pada seorang tukang roti, "Tukang roti, kakiku terluka. Tolong gosokkan adonan roti di atas kakiku." Setelah itu dia berlari ke pabrik tepung. "Taburkan tepung ke atas kakiku." Karena pembuat tepung menolak, serigala itu jadi marah. "Kalau kau menolak, aku akan memakanmu." Karena ketakutan, pembuat tepung menaburkan tepung ke atas kaki serigala itu. Iya, baik serigala." Serigala tersenyum licik dan mengetuk pintu lagi. "Anak-anak, ibu membawa makanan lezat. Buka pintunya." Tok 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 tok. Anak-anak domba meminta serigala untuk memperlihatkan kakinya.
serigala menjulurkan kakinya yang putih dan lembut ke kolong pintu. "Hore, itu ibu kita." Mereka pun membuka pintu. Tapi yang mereka lihat adalah serigala dengan mulut yang terbuka lebar. Ini lucu banget. Tolong! Mereka berlari berpencar ke segala arah. Mereka berusaha menyembunyikan diri di mana saja. Di bawah meja, di bawah tempat tidur, dalam tungku, di dalam lemari, dan di dalam keranjang cucian. Si bungsu yang tubuhnya paling kecil bersembunyi di dalam jam besar. Serigala yang rakus itu mengendus dan berkata, "Ya, silahkan bersembunyi, tapi apa ada yang bisa menipu penciumanku?" Hahaha. Akhirnya satu persatu anak domba itu masuk ke dalam perut serigala yang rakus. Yang ini cewek ya? Setelah menelan 6 anak domba dalam sekejap, perutnya menggembung seperti gunung. "Mari kita hitung, aku baru makan 6 anak domba. Kalau begitu masih ada satu lagi nih." Domba bungsu yang masih hidup 7 berarti. Domba bungsu yang masih hidup gemetar ketakutan di dalam jam besar. Serigala mengendus-endus dan berjalan semakin dekat ke arah jam. Ada aroma lezat di sekitar sini. Si bungsu menahan napas. Untunglah serigala tidak berhasil menemukan tempat persembunyian si bungsu. Bisanya ciumnya aja ya. Iya. Aku sudah kenyang. Sekarang aku mau tidur di tepi sungai. Serigala menguap. Deket sungai tapi di pohon. Serigala menguap dan perlahan-lahan pergi. Domba bungsu sangat ketakutan dan mulai menangis. "Kakak-kakakku, mereka semua dimakan serigala itu." Tapi masih hidup tuh. Setelah menelan 6 anak domba, serigala merasa tubuhnya sangat berat. Sesampainya di tepi sungai, dia berhenti di bawah sebatang pohon. Menyenangkan sekali. Sekarang aku sudah kenyang dan cuaca juga terasa sangat hangat. Sepertinya enak nih untuk tidur siang. Serigala membaringkan tubuhnya di atas rumput yang hijau lalu tertidur pulas. "Anak-anak, ibu pulang." Akhirnya ibu domba kembali dari pasar. Tapi dia mendapati pintu rumahnya terbuka lebar. Padahal pintu itu seharusnya terkunci. Astaga! Jantungnya berdebar. Dia melihat keranjang yang rusak, kursi berserakan di mana-mana, spray dan bantal tergeletak di lantai. Rumah itu terlihat sangat berantakan. Ibu domba mencari ke setiap sudut rumah, tapi dia tidak menemukan anak-anaknya. Dia mulai menangis. "Anak-anakku, di mana kalian?" Pada saat itu terdengar suara sayup-sayup dari arah jam. Ibu, aku di sini." Sang ibu membuka penutup jam, anak bungsunya menghambur ke pelukan ibunya. "Ibu, serigala yang besar dan jahat telah menelan kakak-kakak." Sambil menangis terisak, dia menceritakan apa yang terjadi. "Iya, menelan kakak-kakak." Nangis. "Anakku, tahukah kamu kemana serigala itu pergi?" "Iya, dia tidur siang di tepi sungai." Lalu mereka segera mencari serigala itu ke tepi sungai. Serigala sedang tidur. Dia lagi tidur dekat sungai. Serigala sedang tidur dengan lelap di bawah pohon yang rindang. Tanah berguncang setiap kali dia menengkur. Dengan hati-hati, ibu menghampiri serigala itu. Dilihatnya perut serigala yang menggembung itu bergerak-gerak. Ibu sangat gembira. "Oh, anak-anakku tersayang, kalian masih hidup." Dia menyuruh si bungsu mengambil benang, jarum, dan gunting. Si bungsu itu pulang ke rumah dan kembali dengan membawa benda yang diminta ibunya. Ibu lalu memotong perut serigala yang sedang tertidur itu dengan gunting. Ceweknya ada 2. Kemudian 1, 2, 3 anak domba. Mereka keluar satu persatu sampai 6 semuanya keluar. Ini baby nih. Ini juga nih. "Ibu, kami pikir tidak akan melihat ibu lagi. Aku sangat bahagia karena kalian semua baik-baik saja," kata ibunya. Kayaknya bapaknya lagi kerja deh, bapak dombanya. Keenam anak domba itu meringkuk dalam pelukan hangat ibu mereka sambil menangis bahagia. Sementara itu Dia muncul bawa
Iya, Bawa apa? batu. Sementara itu muncul sebuah ide cemerlang dalam benak ibu domba. Anak-anak, apakah kalian ingin memberikan pelajaran pada serigala jahat ini? Iya, Bu. Tapi gimana caranya? Ambillah beberapa batu dan cepat bawa ke sini. Cepat sebelum serigala itu bangun. Anak-anak itu dengan patuh mengambil batu. Ayo angkat. Ibu domba mengisi perut serigala dengan batu, lalu menjahitnya kembali. Ini pelajaran baginya. Pada saat demikian pun serigala masih lelap dalam tidurnya. Sekarang, ayo sembunyi di semak-semak dan lihat apa yang akan terjadi. Mereka sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi pada serigala. Akhirnya serigala terjaga dari tidurnya. Oh, aku kenyang sekali. Aku mau minum. Aku sangat haus. Serigala itu bangun sambil meringis kesakitan karena perutnya sangat berat. Apa aku makan terlalu banyak ya? Perutku berat sekali seperti ada batu di dalamnya. Dia memegang perutnya yang semakin lama semakin turun ke bawah. Dia berjalan terhuyung-huyung ke tepi sungai. Krek, krek, krek. Batu-batu dalam perut serigala saling berbenturan dan menimbulkan suara gaduh. Aneh sekali, suara apa itu? Aku menelan batu juga. Serigala akhirnya sampai di tepi sungai. Ketika dia membungkuk ke air, batu-batu dalam perutnya berguling ke bawah. Biur, tolong! Tolong kayu, tolong. Serigala akhirnya tercebur ke tepi sungai. Ibu domba dan anak-anaknya tertawa terbahak-bahak. Ore, ore, ore. Tidak ada serigala lagi. Mereka menari dengan gembira sambil bergandengan tangan. Sekarang serigala yang rakus itu sudah tidak ada. Hutan yang hijau ini akan semakin damai. Anak-anakku, kalian harus menjadi anak yang sehat dan berani. Bersenang-senanglah. Iya ibu, terima kasih, kata ketujuh anak domba itu serempak. Nah, cerita yang menarik bukan? Mainannya juga aku Nah, sebenarnya teman-teman, adik-adik, anak-anak, tidak ada hewan yang jahat tanpa alasan. Mereka hanya mengikuti aturan alam, yaitu berburu untuk mendapatkan makanan dan bertarung untuk bertahan hidup. Gitu. Manusia membayangkan sifat hewan melalui bentuk dan cirinya. Begitu juga dengan penulis ini. Mereka menciptakan tokoh dalam cerita dengan menggunakan perasaan mereka terhadap hewan tertentu. Contohnya, kelinci putih digambarkan sebagai hewan yang baik dan menyenangkan, sedangkan ular hitam yang merayap digambarkan sebagai hewan yang menakutkan. Di cerita ini, tokoh jahatnya adalah serigala. Serigala terkenal dengan nafsu makannya yang besar. Mungkinkah itu sebabnya dia digambarkan dapat menelan domba hanya dalam sekali lahap? Dari sifat serigala kita bisa belajar untuk tidak menjadi orang yang serakah. Apa yang kamu rasakan terhadap hewan yang ada di sekitarmu?